Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat berhadir ke tempat yang berbahagia ini dalam rangka mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, yang mau melaksanakan sebuah perintah atau sebuah kewajiban pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia Abu Imsi sebagai Abu Rohani kita bersama, seluruh pengurus BKM, panitia masjid, dan seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, ada beberapa hal yang perlu kita kaji, karena ini sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Ini kita sampaikan supaya semua kita itu paham dan dewasa dalam perbedaan. Artinya tujuannya adalah supaya kita biasa dalam perbedaan atau dewasa dalam perbedaan. Yang pertama yang sering kita bicarakan, bagaimana hukum salat sunat qabliyah Jumat. Ini penting. Sudah lama kita lakukan. Maka kita harus tahu secara persis bagaimana hukum salat sunat qabliyah Jumat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum melaksanakan salat sunat ketika khatib sedang berkhutbah. Ini juga sering kita bicarakan. Antara kita itu ada pro dan kontra. Yang ketiga, kapan masuknya waktu salat sunat qabliyah. Ini juga penting untuk kita kupas, karena ini merupakan ibadah kita sehari-hari dan seminggu sekali terulang-ulang kita lakukan. Di mana saja kita melaksanakan salat Jumat itu kita lakukan.
Pertanyaan yang pertama, karena ini ibadah kita, perilaku kita sehari-hari, seminggu sekali atau sebulan sekali. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum salat sunat qabliyah Jumat? Hukum salat sunat qabliyah Jumat itu adalah sesuatu yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Mungkin kenapa itu terjadi perbedaan? Karena mungkin berbeda dalam melihat dalil atau menganalisis, atau dalil yang digunakan mungkin berbeda, maka berbeda hukum. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini tidak ada salat sunat qabliyah Jumat, tidak ada. Maka kita juga tidak boleh menyalahkan atau menganggap sesat atau menganggap salah orang yang tidak melaksanakan salat sunat qabliyah Jumat. Mungkin mereka itu orang yang bermazhab Maliki atau bermazhab Hambali. Alasan Imam Maliki dan Imam Hambali tidak ada salat sunat qabliyah Jumat karena tidak ada hadis yang menjelaskan secara khusus, secara spesifik tentang salat sunat qabliyah Jumat. Karena mereka tidak menemukan dalil yang membicarakan secara khusus, secara spesifik tentang salat sunat qabliyah Jumat. Ini kita terima. Inilah sebuah perbedaan, maka kita kadang-kadang sekali perlu dewasa dalam menyikapi perbedaan. Kenapa tidak boleh kita salahkan? Karena mazhab Maliki, mazhab Hambali itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita salahkan. Cuma tidak ada qabliyah Jumat. Yang boleh kita salahkan yang enggak salat Jumat, itu boleh kita salahkan. Yang enggak salat Jumat itu salah. Tapi kalau ada salat Jumat tidak ada qabliyah, tidak boleh, itu sesat. Itu salah, tidak boleh. Mungkin mereka itu orang yang menganut mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Terimalah mereka di kalangan kita. Jangan divonis sesat. Jangan divonis sudah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Maliki dan Syafi'i juga adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang pertama. Pandangan yang kedua dari Imam Madhab, ini pandangan Imam Abu Hanifah, imam yang tertua, yang lahir sekitar tahun 80 Hijriah, dekat dengan tabi'in. Imam Abu Hanifah. Dan juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu guru beliau itu. Guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Syafi'i. Dalam pandangan mereka, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ada salat sunat qabliyah Jumat itu. Ada. Alasannya yang pertama karena hadis. Ini kenapa kita sebut alasan kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, karena umumnya kita mazhab Syafi'i, maka kita sampaikan alasan. Nanti bagi di tempat lain yang masyarakatnya atau pengikutnya umumnya mazhab Maliki atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di sana juga mungkin disampaikan alasan. Ini kita sampaikan alasan karena kita pada umumnya mazhab Syafi'i. Alasannya yang pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bainal adzanaini salatun liman syaa. Secara maksudnya, setiap salat yang ada didampingi oleh azan dan iqamah, di situ ada salat sunat qabliyahnya. Salat maghrib ada azan, ada iqamah. Salat isya ada azan, ada iqamah. Subuh, duhur, asar, di situ ada qabliyahnya. Timbul pertanyaan, salat Jumat apakah ada azan? Jawabannya ada. Apakah ada iqamah? Jawabannya ada. Berarti di situ ada qabliyahnya. Ini hadis secara umum. Maka sebagaimana salat yang lain yang ada azan dan iqamahnya ada qabliyahnya, maka salat Jumat juga ada qabliyahnya. Ini alasan yang pertama. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di antara setiap salat fardu itu ada qabliyahnya. Duhur ada qabliyah, asar ada qabliyah, maghrib ada qabliyah, isya juga ada, subuh juga ada. Timbul pertanyaan, apakah salat fardu itu hanya maghrib, isya, subuh, duhur dan asar? Jawabannya bukan. Salat Jumat juga salat fardu. Maka sebagaimana salat-salat fardu yang lain ada qabliyahnya, maka salat Jumat juga ada qabliyahnya. Ini alasan dalam mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i, maka mereka mengatakan ada qabliyah. Ini dalil yang kedua yang mereka gunakan. Dalil yang ketiga, salat Jumat itu adalah penggantinya salat duhur. Maka pengganti itu sama dengan yang diganti. Sebagaimana salat duhur ada qabliyah, maka salat Jumat juga ada qabliyahnya. Inilah alasan Hanafi dan Maliki, Hanafi dan Syafi'i mengatakan ada qabliyah. Karena Jumat itu adalah penggantinya salat duhur. Ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Di saat Rasulullah sedang berkhutbah, datang salah seorang sahabat soleh. Begitu dia datang, langsung duduk dia. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, apakah kamu telah melaksanakan salat sebelum datang ke sini? Dijawab, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, qum, berdiri, salat rak'ataini, 2 rakaat, khafifaini, yang ringan keduanya, 2 rakaat, bangun salat. Sebahagian orang itu adalah dipahami itu adalah salat sunat tahiyat masjid. Karena begitu masuk dia duduk, enggak sopan, tidak ada adab untuk masjid. Kalau masuk langsung duduk, bangun dulu salat, setelah salat baru duduk. Ini adab untuk masjid. Maka ada yang mengatakan itu adalah salat sunat tahiyat masjid. Maka disuruh bangun oleh Rasulullah salat.
Tapi analisis yang lain itu bukan salat sunat tahiyat masjid. Karena analisis teks hadisnya, apakah anda telah melaksanakan salat 2 rakaat sebelum ke sini? Di rumah pun kalau kata sembahyang 2 rakaat, galau. Mamnya sembahyang sunat tahiyat masjid di rumah kenahan. Hanji. Maka sebahagian itu menganggap itu adalah salat sunat qabliyah Jumat. Ini beberapa alasan bagi yang melaksanakan salat sunat qabliyah Jumat. Maka yang melaksanakan salat sunat qabliyah Jumat tidak boleh kita katakan itu bid'ah. Tidak boleh. Yang tidak melaksanakan salat sunat qabliyah Jumat itu salah, juga tidak boleh. Itu juga benar. Ini juga benar. Yang salah, yang tidak salat Jumat itu salah. Itu salah, total salah itu. Ini coba kita biasakan dewasa dalam menyikapi perbedaan. Maka yang melaksanakan salat qabliyah tidak boleh kita katakan bid'ah. Yang tidak melaksanakan tidak boleh kita katakan itu sesat, tidak. Yang salah bukan yang melaksanakan qabliyah dan bukan yang tidak melaksanakan qabliyah. Yang salah adalah yang tidak melaksanakan salat Jumat, itu yang salah. Ini yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita melaksanakan salat sunat di saat khatib sedang berkhutbah? Ini juga sering kita bincangkan. Ini kita analisis hadis tadi. Hadis Abu Hurairah tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasul sedang berkhutbah, datang dia duduk. Kemudian diperintahkan oleh Rasul, bangun salat 2 rakaat. Padahal Rasul sedang berkhutbah. Ini analisisnya. Rasul kan sedang berkhutbah, tapi diinstruksikan kepada sahabat itu bangun salat 2 rakaat. Tapi yang ringan, jangan terlalu lama, supaya cepat dengan khutbah. Maka kalau ada pertanyaan, apakah boleh melaksanakan salat 2 rakaat di saat khatib sedang berkhutbah? Jawabannya boleh. Karena Rasul sendiri yang memberikan instruksi bangun salat, padahal Rasul sedang berkhutbah. Itu boleh. Cuma jangan terlalu saleh di saat khatib sedang berkhutbah, itu salah. Cepat-cepat salatnya. Khafifaini, yang ringan keduanya 2 rakaat. Baik dengar khatib baca khutbah, dengar dapat salih-salih roh, habis Fatihah baca ayat amanah Rasulullah. Dalam yakunil ladzi. Nyan kan salih, salah. Karena kata Rasul khafifaini, yang ringan keduanya 2 rakaat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, karena mengingat waktu dan khatib juga kurang sehat. Yang terakhir, kapan waktunya salat sunat qabliyah Jumat? Jawabannya bila mana telah zawal, telah tergelincirnya matahari. Artinya telah masuknya waktu zuhur. Bahasa lain telah masuknya waktu Jumat. Tidak ada qabliyah Jumat sebelum masuk waktu itu, tidak ada. Ini yang kadang-kadang orang kita salah dalam memahami, membawa budaya di sini kadang-kadang ke Arab Saudi. Di sana dari hotel menuju ke masjid, baik ke Makkah ke Madinah, biasanya jam 10. Kalau jam 11 kita harus berdiri di luar. Sudah salat sunat tahiyat masjid, duduk kita. Sudah capek duduk, sudah 2 jam, jam 10, 11, jam 12 diadzan di Makkah, Masjidil Haram, Madinah diadzan. Setelah adzan semua orang kita bangun salat sunat qabliyah Jumat sebagaimana budaya di sini. Setelah adzan pertama semua bangun, khususnya orang Asia. Orang Arab tidak, orang Timur Tengah tidak bangun itu. Umumnya orang Asia. Kita membawa budaya di sini ke sana. Bangun salat sunat qabliyah Jumat. Padahal
azan pertama di Makkah dan di Madinah itu jam 12, zuhurnya jam 1 kurang 15, 45 menit sebelum masuknya waktu zuhur. Bagaimana kita lakukan salat sunat qabliyah Jumat sebelum masuknya waktu Jumat? Ini salah. Jauh budaya ini mai ke deh. Yang kan lupa saleh lah. Yang kan saleh salah lalu ju. 40 menit lagi baru masuk waktu zuhur. Kita sudah salat qabliyah Jumat. Ini salah. Karena di sana adzan di luar waktu zuhur. Kalau di sini adzan pertama setelah masuknya waktu zuhur. Ini perbedaan. Maka budaya di sini jangan dibawa ke sana, itu salah itu. Ya ike mau Arab, ike urang atia bangai mandum. Poh 12 qabliyah Jumat luhur, poh 15 menit lewat. Kalau kita sembahyang qabliyah Jumat poh 8 urang. Yang peti sembahyang Jumat urang hameh. Enggak sembahyang Jumat urang Jumat dia urang hameh. Ini kesalahan kadang-kadang. Maka yang ada pada kita di sini tidak boleh bawa ke sana. Karena belum tentu sama dalam pelaksanaannya. Inilah 3 pertanyaan dan 3 jawaban yang sering kita diskusikan atau kita bicarakan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa ini kita sampaikan? Supaya kita tidak saling salah menyalahkan dan saling menerima perbedaan atau dewasa dalam perbedaan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Karena khatib kurang sehat, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini sekarang kita masuk dalam rukun wal khutbah, diperhatikan, kalau salah diingatkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wassikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullah